Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing. Innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis. Dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirroh, kucing. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut, kucing tidak najis untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah ustadz. Kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan ijma dan sunnah. Sedangkan hadis kucing saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, Ustadz ikut madhab siapa? Yang berpendapat tentang ini banyak dari ulama, Pak. Imam Bukhari, Ismail bin Ulayya, demikian pula banyak dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwa itu tidak najis. Khilaf para ulama. Ini bukan masalah ijma. Masalahnya mereka yang mengatakan, kencing kucing najis, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kembali, mana dalilnya? Kalau dikatakan dalilnya, dikiaskan kepada keledai. Dikiaskan kepada apa? Keledai. Karena kotoran keledai itu najis. Keledai itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kucing pun binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Saya jawab, kias itu termasuk mafhum. Sedangkan hadis ini mantuk. Dan kaidah usul mengatakan apa? Mantuk lebih dahulukan daripada mafhum. Oke. Makanya saya selalu bilang, tolong bawakan kepada saya dalil yang kuat supaya saya bisa merujuk pendapat saya. Yang ada cuma celaan, ledekan, bulian. Imam Malik mengatakan anjing itu nggak najis. Imam Malik mengatakan apa? Anjing tidak najis, air liur dan kotorannya. Nggak najis kata Imam Malik. Adapun hadis yang mengatakan dicuci bejana yang dijilat oleh anjing itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah, yang terakhir dengan 7 kalinya dengan air. Kata Imam Malik apa? Itu bukan karena kenajisan anjing, tapi itu ibadah yang bersifat mahdoh, yang kita tidak ketahui maknanya apa. Bayangkan Pak, kalau saya berpendapat dengan Imam Malik, saya tambah dibully nih Pak. Kucing aja saya dibully, apalagi anjing. Coba bayangkan Pak. Masalahnya, banyak orang dari kecil taunya itu najis. Pas mendengar ada orang mengatakan tidak najis, aneh gitu kan. Padahal ini masalah khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama. Masih, kalau Anda mengatakan, tapi menurut saya yang rojih najis. Jadi menurut Anda, orang lain nggak boleh merojihkan begitu. Harus mengikuti tarjihnya Anda. Anda Nabi. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah Pak, Anda yang mengatakan kencing kucing najis. Silahkan setelah kajian kita diskusi. Saya bersedia. Anda yang punya dalil, tolong sampaikan ke saya. Hujah-hujah Anda, dalil Anda yang mengatakan bahwa itu najis. Kalau Anda berdalil dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, ingat Pak, ulama mazhab Syafi'i diselisih oleh ulama yang lain. Sama-sama ulama. Kalau sama-sama ulama berselisih, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada dalilnya. Mana dalilnya? Bukan malah saling meledek, bukan malah membuli, bukan malah mengejek. Itu perbuatan orang jahil. Perbuatan orang bodoh itu di saat tidak bisa bawa dalil, bisanya ngejek, bisanya ngebuli. Kalau orang alim tidak ngejek, dia akan bantah dengan ilmiah. Maka saya suka kalau ada yang membantah secara ilmiah, saya dapat faidah. Tapi kalau ngebantah dengan ngeledek, ngejek, nggak perlu dibantah. Karena itu menunjukkan kebodohan saudaraku sekalian.